Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, perkenalkan dulu nama Bapak. Nama Bapak Ahmad Wihaki. Eh, Bapak di sini mau mengajar tentang IPS. Jadi IPS itu anunya jurusnya. Jadi Bapak sini mengajarkan tentang ilmu ekonomi yang di sini belajarnya tentang manajemen. Jadi sebelum itu mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah setelah itu Bapak mau memberikan adab yang baik ini untuk bersih-bersih kepada kelas kita sendiri. Setiap siswa yang merasa maacinya atau kursinya ligat, silahkan untuk membersihi dulu. Setelah itu Bapak akan menjelaskan kisi-kisi apa sih yang akan kita pelajari. Itu pertama itu ada mengidentifikasi sejarah manajemen, kedua mendeskripsikan pengertian manajemen, yang ketiga mengidentifikasi unsur-unsur manajemen, yang keempat itu mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen. Itu yang akan kita pelajari. Yang tujuannya itu pertama siswa mampu mengidentifikasi sejarah manajemen, apa itu seperti apa manajemen dari awal sampai akhir. Yang kedua siswa mampu mendeskripsikan pengertian manajemen. Nah artinya tuh siswa ini harus tahu apa manajemen, pendapat dari Pak ahli apa. Nah itu. Yang ketiga siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur manajemen. Yang keempat siswa mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen, yaitu dari subtema sub itunya sama tujuannya. Dia langsung pada materinya di sini. Yang pertama ada sejarah perkembangan manajemen. Nah kalau sejarah ini pasti kita belajar tentang dahulu tuh. Jadi di sini saya membacakanlah di buku sini. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di muka bumi. Nah artinya itu dari zaman purba itu sudah orang tuh manajemen kehidupannya. Contoh orang purba itu melihat alat-alat untuk membuat rumah, berburu dan lain-lain. Itu maksudnya tuh dari caranya membuat alat itu, berburu itu arti itu manajemen. Nah itu berarti dari bahari sudah manajemen ada. Setelah itu manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia. Pengetahuan serta teknologi etik terus tumbuh dan berkembang di sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen untuk umat manusia. Mempelajari sejarah manajemen sangat penting bagi kita untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu. Nah itu tuh sejarahnya. Jadi langsung Bapak skip ke konsep manajemen, dasar manajemen. Jadi di konsep dasar manajemen ini kita akan belajar tentang definisi manajemen itu apa, menurut para ahli itu manajemen itu apa. Nah itu jadi sini langsung saya belum bacakan. Maka kata manajemen berasal dari kata bahasa Prancis kuno, bahasanya tuh manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Nah artinya tuh ya tadi tuh seorang manajer itu harus mempunyai skill mengatur dan merencanakan sesuatu, melaksanakan. Jadi manajer harus mempunyai ilmu ini. Yang selanjutnya kata manajer mungkin berasal dari bahasa Itali, itu adanya pada tahun 1561. Manageri yang berarti mengendalikan. Nah sama dengan yang tadi itu, mengendalikan terutama dalam konteks mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa Latin
manus berarti tangan bahasa Prancis, lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Terdapat beberapa definisi manajemen dari para ahli. Nah, kita lanjutkan kepada definisi para ahli. Apa itu manajemen, dari siapa. Nah, yang pertama itu dari Encyclopedia of the Social Center. Itu menurut itu definisi manajemen adalah proses yang dapat dalam melaksanakan tujuan dilaksanakan serta diawasi. Nah, itu tuh kayak manajer gitu. Nah, dari manajer ini mengawasi anak buahnya melaksanakan tugasnya dan lain-lain. Itu menurut yang pertama. Yang kedua itu dari Mary Baker Collett. Manajemen adalah suatu seni tiap-tiap pekerjaan biasa bisa diselesaikan dengan orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajemen bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ya tadi tuh seorang manajer itu mengarahkan orang lain untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tekniknya. Jadi bila inya mampu tekniknya tadi itu, dia akan mampu mencapai tujuan yang inya mau. Jadi manajer itu misalkan manajer sama bawahannya seorang keuangan. Nah, manajer ini mengarahkan ke uangnya harus gini, andakannya kini. Nah, itu yang ketiga menurut Jurgen WRTI, manajer adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Nah, ya sama dengan yang tadi tuh. Jadi ini banyak sih untuk pendapat para ahli. Jadi ulun sini mau memadahkan pianja manajer pendapat dari siapa aja, bisa pun pian cari seorang. Itu pertama. Yang keempat itu ada James Ever A. P. Stoner. Yang kelima ada Ricky W. Griffin. Yang keenam itu ada Henry Fayol. Yang ketujuh orang Asia, orang Jepang, Eijin Ogama. Jadi langsung kepada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini itu tuh kayak planning dan lain-lain. Jadi langsunglah masuklah planning. Apa sih planning itu? Itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan menurut Kons mendeskripsikan planning sebagai keputusan yang diambil di depan sebelum tindakan nyata dilakukan. Keputusan tersebut meliputi apa yang hendak dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya. Nah, berarti artinya itu planning itu rencana. Bila suatu perusahaan membuat perencanaan, ya misalkan dalam setahun kain sasirangan terjual 1000. Nah, itu tuh perencanaan, itu namanya planning. Nah, itu yang kedua itu ada organisir. Artinya organisir itu pengorganisasian meliputi upaya pengaturan dengan melibatkan sumber daya manusia, fisik, finansial untuk mengembangkan produktivitas demi mencapai tujuan bersama. Nah, artinya tuh organisir teh semuanya bersatu. Nah, menurut para ahli itu Henry Fayol berpendapat bahwa organisir adalah pengelolaan bisnis agar segala unsur seperti bahan mentah, alat produksi, kapital dan sumber daya manusia berguna dan berfungsi sebagai mestinya. Nah, berarti misalkan alat ini digunakan untuk apa, membantu kendaraan ini digunakan untuk apa, jadi terstruktur. Yang ketiga itu ada staffing itu mempunyai fungsi menempati sumber daya manusia dalam struktur organisasi untuk menjaga kestabilan manusia dalam organisasi. Pentingnya fungsi staffing dalam manajemen muncul ketika teknologi berkembang pesat di era industri. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada heuristik, yang fungsinya itu adalah bagian dalam fungsi manajerial
yang memobilisasi metode organisasi agar bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Itu keempat. Yang kelima itu ada controlling. Maksud controllingnya adalah meliputi pengukuran hasil capaian apakah sesuatu standar yang ditentukan atau tidak. Nah, maksudnya ini suatu perusahaan ingin mencapai batik tadi itu 1000, kalau kada tercapai ya kada controlling. Yang lanjutnya itu ada unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen ini itu ada man itu sumber daya manusia. Man itu kan artinya laki-laki. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia yang membuat perencanaan, dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau orang bahagi itu kalau misalkan mau membuat sesuatu, misalkan kayak mengolah tikar itu kan dari inya mencari seorang bahannya, tuh inya seorang yang membuatnya, ini seorang yang menjualnya. Itu yang artinya sumber daya manusia ini sangat penting bagi suatu perusahaan tidak akan ada kalau tidak manusianya. Nah, yang kedua itu ada money artinya uang. Nah, uang ini perusahaan dalam menjalankan sebuah aktivitas sehari tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Artinya tuh perusahaan itu tidak akan bergerak kalau kada ada uang, karyawan kada ada, tuh membuat bahan kada ada kalau kada ada uang. Jadi uang ini unsur paling penting dalam membuat suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada material atau bahan baku. Nah, bahan baku ini tersediaan bahan baku yang material sangat vital dalam proses produksi. Nah, maksudnya tuh ikan nak membuat sesuatu, misalkan membuat kain sasirangan tadi, tanpa ada kain, tanpa ada cat pewarna, tidak akan pernah terjadi kain sasirangan. Walaupun ada orang, ada uang, tapi kalau bahan bakunya kada bergerak perusahaan itu. Jadi unsur utama aja juga. Itu yang keempat itu ada peralatan mesin. Nah, untuk mengolah bahan baku menjadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Nah, kalau zaman dahulu itu tidak ada peralatan mesin, yang ada tuh alat-alat biasa untuk membuat sesuatu. Kalau orang bahari itu membuat kain sasirangan tuh pakai tangan biasa gitu, cek. Kalau bahari ini sudah pakai alatnya tuh yang kayak sablon. Nah, itu jadi semakin mudah. Jadi unsur utama sekarang di industri 4.0 itu sangat penting. Yang kelima itu metode dalam penerapan manajemen untuk pengolahan sejumlah unsur di atas dibutuhkan sebuah metode atau standar operasional produser yang baku. Nah, itu lah. Terus yang keenam ada pasar. Nah, untuk pasar itu sangat penting juga. Bagaimana suatu barang bisa terjual kalau misalkan pasarnya kan ada? Bagaimana seorang manajer bisa bekerja kalau ini tuh kadang memahami suatu pasar? Nah, itu tuh penjelasan dari ulun. Setelah ini ada tugas untuk setiap siswa mengerjakan di rumahnya. Jadi tugasnya ini simpel aja. Di rumah bebuhan pian harus mendata atau seperti menulis, mencatat manajemen seperti apa di rumah pian ini. Kayak tadi itu kayak misalkan buah pian makan, buah pian nak makan. Itu kan makan tuh kalau misalkan ada di manajemen ini pasti kada teratur. Misalkan makan pagi makan ini, makan siang ini, makan malam ini, itu yang manajemen. Jadi buan pian di tugas ini di rumah seharian tulis manajemen seperti apa. Itu aja tugas dari ulun. Kalau misalkan kurang
Di sini ada soal-soal pilihan ganda pembumpian. Ayo aja kamu hendak mencatat. Nah, di sini ulun bacakan lah tinggal gemetan soal pilihan gandanya. Pertama, manajemen adalah proses. Nomor 1 pilihan ganda lah. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan merupakan pendapat titik-titik. Nah, ini tuh pendapat siapa maksudnya itu? Nah, A. Dr. Gulick, B. Henry Fayol, C. W. Taylor, D. Harold Kohn, dan E. Gordon de Terry. Nah, itu nomor 1. Kalau nomor 2, bidang manajemen yang menangani promosi adalah A. Manajemen produksi, B. Manajemen administrasi, C. Manajemen pemasaran, D. Manajemen personalia, E. Manajemen keuangan. Nomor 3, unsur-unsur manajemen yang paling menentukan adalah A. Tempat usaha, B. Metode, C. Manusia, D. Pasar, dan C. Uang. Yang keempat, tahapan yang terakhir dari fungsi controlling adalah A. Mengatur hasil pekerjaan, B. Mengumpulkan hasil pekerjaan, C. Membandingkan hasil pekerjaan, D. Melakukan koreksi tindakan perbaikan, meneliti pekerjaan. Yang nomor 5, suatu proses secara berkesimpulan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Pernyataan di atas merupakan pengertian A. Manajemen produksi, B. Manajemen keuangan, C. Manajemen pemasaran, D. Manajemen personalis, C. Manajemen administrasi. Nah, itu tugas untuk bebuan pian. Tugasnya ini ada 2. Yang pertama tadi menulis kasaharian bon pian manajemen itu yang kehidupan pian, maksudnya tuh kayak tadi tuh. Nah, silakan. Yang kedua, ya tugas ini pilih ganda. Kalau anak lagi bon pian ayo aja. Nah, di sini ada lagi pilihan ganda. Ada pilihan ganda kan jadi itu aja yang Bapak sampaikan tentang manajemen itu apa. Jadi manajemen intinya tuh pengendalian dan suatu perusahaan, itu intinya. Jadi bila bohong tanya manajemen itu apa, itu artinya pengendalian. Nah, itu saja dari ulun. Kalau ada salah ulun minta maaf, dan kalau bonpian ada salah maafkan. Sekian dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.